Ada kembali di Sindosi yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Prabowo. Pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan jadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Pemirsa, sejumlah pekerjaan rumah menanti para pejabat kementerian dan kepala lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari stabilitas politik, lapangan pekerjaan hingga komunikasi publik pemerintah yang kerap jadi sorotan. Beragam pekerjaan rumah menanti gebrakan pejabat baru. Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga persoalan komunikasi publik yang kerap jadi sorotan. Jamari Caniago, Menko Polkam yang baru dihadapkan dengan tantangan menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat ini masih ada orang yang hilang sejak unjuk rasa. Tantangan juga akan dihadapi oleh Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Isu mengenai kesejahteraan atlet dan organisasi kepemudaan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tanya itu, Kemenpora juga diharapkan selaras dengan visi PSSI yang ingin timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia. Di bidang ekonomi, tantangan juga akan dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Jabatan Wakil Menteri Koperasi yang kini dijabat Farida Farica diharapkan bisa memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, Kementerian Koperasi akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat desa. Tantangan ekonomi juga dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Arfian Syah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerjaan yang baru, memegang tanggung jawab penting untuk menyediakan jutaan lapangan kerja untuk masyarakat. Tak hanya galak pada perusahaan nakal, namun Wamenaker juga harus memikirkan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selain beragam tantangan tadi, komunikasi publik pemerintah juga kerap jadi sorotan. Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah, termasuk komunikasi publik para pejabat yang sering disorot masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya,
pemirsa, dinamika pemerintahan menarik Erick Thohir kepada dua posisi penting dalam bidang olahraga, di mana Erick masih menjabat sebagai Ketua PSSI di saat Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menpora. Presiden Prabowo kembali merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir. Erick yang juga merupakan Ketua Umum PSSI ini digeser posisinya dengan jabatan baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertanyaan menarik adalah, pemirsa, apakah Erick Thohir masih akan menjabat sebagai Ketua Umum PSSI atau mengundurkan diri demi menghindari konflik kepentingan? Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih menunggu regulasi FIFA terkait posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erick, untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Ya, pemirsa, untuk membahas adanya dualisme kepentingan Erick Thohir sudah hadir bersama kami dan kami sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat siang, Bung Haris. Bung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Sama-sama. Ya, Bung, dengan penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora dengan berbagai macam backgroundnya di dunia olahraga, apakah bisa diartikan bahwa pemerintahan ini ingin serius untuk membenahi sektor olahraga? Iya, saya pikir ini putusan yang cukup baik ya, karena kita tahu Pak Erick Thohir ini bukan hanya populer di sepak bola. Dia juga pernah menjadi cukup dekat dengan kalangan-kalangan olahraga basketbol. Kemudian juga dia sampai saat ini masih jadi anggota IOC atau Komite Olimpiade Internasional. Artinya memang orang yang tepat ya. Dan juga kita tahu Pak Erick ini punya track record yang bagus di manajemen olahraga ya. Dia pernah jadi presiden Inter Milan dan juga pernah jadi DC United, juga menjadi pemilik mayoritas saham. Artinya dengan gebrakan-gebrakan yang diharapkan pada Pak Erick Thohir ini, olahraga Indonesia meningkat ya. Kita tahu di sepak bola juga gebrakan yang dilakukan dengan naturalisasinya ini mampu mengangkat performa tim nasional Indonesia sampai sejauh ini. Sekarang kita sudah ada di round 4, 2 pertandingan lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia ya kalau kita bisa menang dua-duanya. Artinya diharapkan bukan hanya di sepak bola saja yang berkembang, dengan gebrakan-gebrakan Pak Erick di olahraga-olahraga lain juga diharapkan kita bisa berkembang.